BNN diduga menganiaya istri di depan ketiga anak-anaknya di Bekasi, Jawa Barat. Setelah cukup bukti, polisi telah menetapkan pelaku sebagai tersangka. Dari rekaman kamera CCTV memperlihatkan seorang pria yang merupakan pegawai BNN melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Kami harus menghentikan gambar karena mengandung unsur kekerasan. Video yang beredar luas di media sosial ini diketahui berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. Aksi kekerasan dilakukan di depan ketiga anaknya yang masih di bawah umur. Peristiwa KDRT terjadi pada tahun 2021 hingga 2023 dan telah dilaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota. Korban mengaku sering dianiaya suaminya, bahkan sempat diancam dibunuh dan mendapatkan intimidasi dari keluarga sang suami. Saya sudah sempat kasih kesempatan yang kedua kali, saya hold. Sampai saya udah nggak kuat, saya mendapatkan KDRT berulang di tahun 2022 sama 2023. Dan akhirnya di bulan Maret saya kontak penyidik buat dinaikkan kasusnya lagi. Saya mendapatkan intimidasi dari keluarga suami. Sampai detik ini pun juga suami masih bisa aktivitas seperti biasa gitu, tidak ada penahanan sementara atau apapun. Mungkin karena suami saya di instansi BNN. Polisi membantah kasus KDRT yang dilakukan pegawai BNN yang dilaporkan tahun 2021 lalu mandek atau tidak berjalan. Kasih Humas Polres Metro Bekasi Kota menjelaskan, korban sempat melakukan mediasi untuk rujuk dengan terlapor dan meminta waktu agar laporan ditunda sementara. Karena tidak ada titik temu saat mediasi, akhirnya korban meminta kasusnya dilanjutkan. Bahwa pelapor pada saat melakukan laporan sempat juga dia melakukan mediasi untuk dengan suaminya, ya. Dan laporan itu sempat dipending sendiri oleh si pelapor untuk jangan sampai dilanjutkan dulu, ya. Karena mereka mau rujuk, namun karena tidak ada titik terang, akhirnya minta dilanjutkan. Kasus tersebut tidak mandek, ya, masih berjalan dan sekarang masih dalam penyelidikan. Saat ini, Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota telah menetapkan pegawai BNN sebagai tersangka kasus KDRT. Penetapan tersangka setelah cukup bukti, termasuk pemeriksaan dokter forensik yang hasilnya korban mengalami luka memar pada dahi dan lecet di punggung dan tangan. Tim Liputan, Kompas TV.